Kode referral. Di sini sih tidak wajib, tapi teman-teman boleh isi kode referral yang saya akan bagikan di deskripsi ya, di deskripsi. Halo YouTube, balik lagi di Vitojo Channel. Terima kasih ya yang sudah subscribe sampai saat ini, sudah membantu gua untuk terus buat video yang dibilang apa ya, memberikan informasi. Oke, di sini gua akan membahas tentang aplikasi Julo. Aplikasi Julo apa sih? Mungkin sebagian orang udah pada tahu ya, aplikasi Julo adalah aplikasi pinjaman online dan juga bisa sebagai pay later-nya e-commerce. Nah, aplikasi Julo ini ada di mana sih? Ada di Play Store. Jadi teman-teman harus download melalui Play Store. Apabila tidak ada di Play Store tidak bisa. Jadi pengguna iPhone tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, aplikasi Julo ini sudah terdaftar belum sih di OJK? Sudah pasti terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi aplikasi ini aplikasi legal ya. Setahu gua aplikasi ini sudah ada sejak 2016, cukup lama ya. Nah, di sini gua akan memberikan panduan cara mengisi aplikasi Julo. Semoga dapat membantu ya teman-teman. Nah, kita langsung aja nih. Setelah kita buka aplikasinya akan ada tampilan seperti ini nih. Nah, tinggal kita isi nomor KTP, kemudian tekan daftar dengan Google. Nah, ini nomor KTP, kemudian daftar dengan Google. Setelah itu pilih akun Google. Nah, di sini gua akan membagikan tips ya, menggunakan Google yang paling lama. Jadi biasanya nih, kalau teman-teman di sana punya Google aplikasi, punya Gmail, beberapa Gmail, pilih yang paling lama gitu. Oke. Kemudian tunggu beberapa saat, dia akan loading. Kemudian tekan buat PIN. Setelah kita masukkan KTP tadi dan email, kita disuruh buat PIN. Kemudian tekan PIN, buat PIN. Nah, buat PIN Julo. Di sini ada terdaftar 6 angka ya. Nah, PIN tidak boleh sama dengan tanggal lahir. Jadi kalau tanggal lahir lo ada di KTP, terus lo bikin lagi di sini, otomatis dia nggak boleh gitu. Kemudian PIN yang Anda buat terlalu lemah. Biasanya PIN-nya ini berurutan, terus tanggal lahir tadi, terus kembar angkanya. Nggak boleh kembar. Misalkan di sini 22, 44 sama 77 itu nggak boleh. Nah, jadi angkanya nggak boleh kembar gitu. Bikin aja PIN yang agak susah tapi gampang lah gitu untuk kita hafalin. Kemudian kita masuk step selanjutnya buat PIN Julo. Setelah kita buat, biasa kita suruh bikin ulang PIN-nya, ketik ulang. Kemudian tekan lanjut. Nah, di sini ada notis nih, perhatian, pastikan Anda sudah berusia 21 tahun ke atas. Jadi, buat teman-teman yang belum usianya mencapai 21 tahun, gua saranin tidak perlu install aplikasi ini karena otomatis tidak akan di approve. Oke, tidak akan di approve. Nah, tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan minimum 2 juta. Setahu gua ini angka udah berubah di 4 juta. Tapi nggak ada salahnya sih kita masukin angka di 2 juta, nggak apa-apa sih, kita coba aja gitu. Tapi setahu gua ini udah berubah sesuai dengan UMR kita ya. Tapi bisa juga sih 2 juta masih oke gitu, karena kan UMR daerah lain belum sama dengan Jakarta. Nah, yang pasti dia tinggal di Indonesia. Dimanapun teman-teman berada yang ada di Indonesia, itu bisa download aplikasi ini.
Jadi jangan khawatir, nggak harus di ibu kota. Kemudian tekan lanjut. Nah, isi identitas foto, KTP, foto selfie, nomor KTP dan nama lengkap. Nah, di sini KTP harus jelas ya. Buat teman-teman yang udah biasa lewat aplikasi lain sudah paham ya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian foto selfie dengan KTP seperti ini ya, harus jelas. Nanti nomor KTP-nya otomatis terdeteksi. Isi nama lengkap teman-teman, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama lengkap ibu kandung, ini wajib. Informasi domisili. Nah, di sini ada titik poin GPS. Kalau teman-teman lagi ada di titik yang sama, misalkan sesuai dengan KTP ya, misalkan lagi ada di rumah nih, tinggal klik aja nih yang ini. Nanti sesuai titik, tinggal diklik, otomatis dia akan muncul. Tapi kalau teman-teman lagi daftar tapi nggak ada di rumah, lagi di rumah tetangga, di rumah teman, atau di rumah mantan, masa sih di rumah mantan? Nggak mungkin ya. Nah, ini harus diketik ya kan, ketik aja sesuai KTP. Nanti dia di sini otomatis muncul, diklik ya kan. Kemudian ditempati sejak kapan nih rumahnya yang sesuai KTP. Terus ada yang bilang sih biasanya gini, tapi gua kan udah pindah rumah gitu kan, udah pindah rumah tapi KTP-nya masih sama. Nah, kalau kayak gitu sih saran gua gimana ya, agak bingung juga, tapi better isi aja sesuai KTP itu. Kalau misalkan udah pindah rumah, karena KTP-nya kan yang terverifikasi ya. Kalau misalkan nggak sesuai KTP, nggak bisa nih gitu. Nah, sesudah itu status domisili. Maksudnya ini rumah kita ini milik siapa? Milik kita, milik keluarga, atau kita ngontrak. Nah, tinggal kita pilih gitu. Nah, status sipil kita apa nih? Misalkan kita sudah menikah, sudah masih lajang, dan atau janda, duda, biasanya ada di sini nih. Nanti tinggal pilih aja. Jumlah tanggungan, yang dimaksud jumlah tanggungan itu kita punya, kalau sudah berkeluarga ya kita isi anak kita ada berapa. Sebenarnya sih tanggungan termasuk istri nih biasanya ya, kalau untuk kepala keluarga ya. Tapi kalau ibu rumah tangga ya diisi aja anaknya gitu. Anaknya ada berapa, 2, 3 gitu kan, tinggal diisi. Jadi sesuaikan dengan yang kita tanggung gitu dalam hidup ini gitu. Wah, dalam hidup coy. Oke, masuk lagi ke step selanjutnya. Nah, setelah kita sudah isi, di sini ada informasi kontak pribadi. Nah, nomor HP ini harus sesuai dengan nomor HP yang kita gunakan sebagai yang kita install di HP kita nih. Jadi HP kita ini yang kita install Julonya. Nah, nomornya berapa? Nah, nomor teleponnya harus aktif. Jangan sampai nggak aktif. Jangan dipakai nomor WhatsApp tapi nomornya udah nggak aktif. Itu nggak boleh, karena nanti akan diminta kode OTP. Ini harus jelas ya. Nanti setelah itu klik terverifikasi. Verifikasi dulu, klik. Setelah itu nanti terverifikasi, dia muncul kode OTP masuk lewat SMS. Nah, di sini nomor HP lainnya tidak wajib. Tapi kalau teman-teman mau isi, boleh lu isi gitu. Kemudian klik lanjut. Setelah itu ada nama orang tua lagi. Tadi kan udah ibu kandung. Tapi kalau lo mau isi nama ibu kandung lagi di sini nggak apa-apa, atau nama bokap. Kecuali sudah almarhum, jangan lah ya, ngapain gitu. Terus isi nomor HP orang tua. Kalau nomor HP orang tuanya nggak ada, ini sih yang sepengetahuan gua, lo isi aja pakai nomor HP adik atau apa gitu. Tapi kalau ada lebih baik diisi sih, karena ini nggak bisa di skip nih, ini harus diisi. Kemudian informasi keluarga kandung, hubungannya apa? Saudara, sepupu, family, ya kan? Family sama saudara sama aja ya. Terus apalagi tuh di sini ada sih, gitu, nanti diklik aja. Kemudian isi, misalkan nama adik atau nama kakak, nama sepupu, tinggal diisi.
Nomor HP harus sesuai dengan nomor HP-nya dia ya. Gitu. Misalkan si Sandi nih, nomor HP-nya ini nih. Ya udah, tinggal diisi gitu. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini adalah pengisian yang krusial ya. Di sini harus jelas informasi pekerjaan. Di sini ada tipe pekerjaan. Pekerjaannya seorang pengusaha, karyawan swasta, apakah ASN atau pejabat lainnya, tinggal diisi. Nah, bidang pekerjaannya tinggal diisi, mau perbankan atau biasanya tuh ada apa ya? Banyak sih, gue lupa nih. Pokoknya di sini nanti tinggal diisi sesuai dengan pekerjaan yang teman-teman kerjakan saat ini ya. Jangan ngasal gitu. Nah, gue kasih clue nih di sini. Intinya di sini yang berhubungan dengan badan hukum tidak boleh, yang pasti tidak di-approve, karena di depan itu sudah diberitahukan bahwa yang boleh mendaftar Julo warga sipil gitu. Di luar warga sipil tidak boleh, seperti instansi pemerintahan di bagian kepolisian, TNI dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Oke teman-teman gitu. Nah, setelah itu PT-nya harus jelas nih. PT-nya apa? Misalkan PT-nya Julo Teknologi Perdana. Ini kan PT Julonya kali ya, gue juga nggak tahu. Nah, terus nomor telepon perusahaan harus jelas, harus diisi nih nomor teleponnya. Jangan sampai nggak diisi. Mulai bekerja dari kapan? Nah, ini diisi. Nanti diklik aja, nanti muncul tanggalnya. Tanggal, bulan dan tahun. Nah, ini yang penting, tanggal gajiannya kapan? Akhir bulan, awal bulan, itu tinggal diketik kalau ini. Kemudian pendidikan terakhir wajib diisi. Next, lanjut. Informasi keuangan, penghasilan dan pengeluaran, dan isi informasi rekening. Nah, di sini ada penghasilan dan pengeluaran. Penghasilan teman-teman berapa nih sebulan? Ingat ya, tadi minimum itu 2 juta. Jadi teman-teman isi ya sesuai yang teman-teman dapatkan per bulan. Kemudian total pengeluaran rumah tangga per bulan. Nah, kenapa ditulis rumah tangga? Kemungkinan mereka yang sudah berumah tangga itu pengeluarannya biasanya lebih besar kan, nanti diisi. Atau yang tidak berumah tangga juga harus diisi. Ya sesuaiin aja berapa per bulannya. Kemudian di sini ada total cicilan sewa rumah per bulan, total cicilan hutang per bulan. Nah, ini diisi apabila teman-teman memang mempunyai cicilan atau hutang. Apabila teman-teman tidak punya, diisi aja 0 gitu. Kalau ini tidak diwajibkan, yang diwajibkan 2 ini. Kemudian informasi rekening. Nama bank di sini akan muncul berbagai bank yang ada di Indonesia. Ada BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan lain sebagainya. Tinggal teman-teman pilih. Setelah teman-teman pilih, masukkan nomor rekening teman-teman. Nah, di sini nih ya, di bawah sini. Kemudian di sini akan muncul tujuan pinjaman. Nah, di sini juga ada berbagai kategori. Kalau di sini kan membeli elektronik, ada juga untuk usaha, ada juga untuk renovasi rumah. Nah, teman-teman tinggal pilih tujuannya untuk apa gitu. Harus jelas dong gitu kan. Nah, di sini jelaskan tujuan pinjaman. Biasanya 40 karakter. Isi aja tujuan saya. Ada kalau di sini membeli HP baru dikarenakan HP lama saya hilang dicuri orang. Nah, di sini boleh nih isi seperti ini. Kasihan juga ya. Jadi dia habis dicuri tuh handphonenya. Oke, nah di sini ada kode referral. Di sini sih tidak wajib, tapi teman-teman boleh isi kode referral yang saya akan bagikan di deskripsi ya, di deskripsi. Nah, kode referralnya itu mungkin bisa membantu teman-teman di approve. Nah, tinggal masukkan aja kode referralnya dari
dari yang yang gua kasih di deskripsi ya. Tinggal masukkan aja kode referral yang gua kasih di deskripsi. Kemudian bukti penghasilan. Di sini ada dalam kurung tidak wajib. Tapi kalau teman-teman mau isi boleh. Biasanya di sini ada mutasi, terus ada slip gaji, terus ada BPJS. Nih diisi aja sih kalau menurut gue, karena untuk nilai approve-nya lebih tinggi. Setelah itu submit. Nah, kita akan dibawa ke tampilan awal, review semua data yang telah diinput. Kemudian scroll ke bawah. Kemudian akan muncul kotak merah nih di sini nih. Klik seperti ini, klik saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi Julo. Setelah itu kirim formulir. Nanti ada panjang nih sampai dari atas sampai bawah, kita scroll. Ini tentang inilah ya, perjanjian kita kedua belah pihak. Kemudian klik lanjut. Kemudian tekan kirim formulir. Nah, teman-teman akan diarahkan ke tampilan Julo seperti ini. Nama teman-teman. Nah, terus di sini ada notisnya nih, pengajuan kredit Julo sedang dalam proses. Nah, biasanya di sini teman-teman ada yang kelewat. Nah, gue jelasin dulu. Di bawah ini ada menu. Nah, menu ini masih terkunci ya, karena belum ada proses approval atau disetujui. Nah, teman-teman lihat ke bawah nih. Di sini ada tulisan tinggal sedikit lagi. Lampirkan bukti penghasilan untuk melanjutkan pengajuan. Lengkapi dokumen. Klik lengkapi. Tinggal sedikit lagi, mohon lengkapi dokumen yang dibutuhkan until menyelesaikan proses pengajuan. Kemudian klik lanjut. Lengkapi dokumen tambahan, tekan pilih dokumen ini, pilih nih. Nah, dia nanti akan muncul 1, 2, 3, 4. Pilih dokumen penghasilan teman-teman yang mau teman-teman bagikan ke si Julo. Informasi bank, biasanya di sini dia minta mutasi. Dia cuma ngintip ya teman-teman, dia nggak akan macem-macem kok. Dia cuma ngintip aktivitas penghasilan teman-teman, bener nggak nih teman-teman digaji sekian gitu kan. Nah, informasi BPJS ini juga bagus, tinggal diklik. Nah, slip gaji teman-teman juga bisa teman-teman masukin, atau mutasi rekening. Teman-teman nanti boleh di screenshot mutasinya, kemudian di share ke handphone satu lagi. Setelah itu teman-teman foto kalau teman-teman pilih mutasi rekening. Setelah diklik nanti dia akan minta bukti mutasinya. Nanti teman-teman foto bukti mutasinya melalui aplikasi Julo ini. Kemudian unggah dokumen. Nah, setelah teman-teman pilih, nanti di sini kan bukti penghasilan yang dipilih adalah informasi bank. Nah, dia sudah memilih informasi bank BCA, kemudian unggah dokumen. Selamat, dokumen bukti penghasilan Anda telah berhasil diunggah. Silakan tunggu hingga proses verifikasi data Anda selesai. Kemudian tekan lanjut. Nah, biasanya nggak langsung muncul gini nih teman-teman. Ini karena gua untuk bahan aja ya. Jadi nanti dia akan balik lagi ke proses awal seperti ini. Gitu. Ini proses seperti ini. Biasanya ditunggu 1x24 jam. Jika cepat, dia akan muncul seperti ini. Limit nanti akan tersedia. By the way, limit ini tersedia dari 150.000 sampai dengan 15 juta gitu. Jadi teman-teman nanti dapat limitnya berapa itu random ya. Jadi nggak bisa dipastikan dapat berapa gitu. Nah, jadi setelah nanti sudah di-approve, di sini semua menunya sudah bisa digunakan. Mau tarik dana, transfer dana, pulsa dan data, kartu pasca bayar, dompet digital, listrik PLN, BPJS kesehatan. Nah, limit kan sudah muncul di sini. Teman-teman itu nggak perlu membayarkan apapun karena teman-teman belum gunakan. Saat teman-teman gunakan, baru teman-teman wajib bayar apabila teman-teman gunakan.
Tapi kalau nggak digunakan sama sekali, ini nggak ada yang harus teman-teman bayarkan. Jadi ingat, setiap kali teman-teman sudah di-approve oleh aplikasi Julo, berarti teman-teman tidak harus membayarkan apapun, karena Julo tidak meminta pembayaran apapun kalau tidak dipakai limitnya ya, gitu. Jadi aman. Bisa dibilang Julo ini sebagai kartu kredit digital. Kalau kartu kredit ada iuran, kalau ini tidak ada iuran. Jadi sangat aman dan bisa digunakan kapanpun saat kondisi mendesak. Kalau gue sih ngebilangnya Julo ini sebagai dana emergensi. Jadi kita bisa gunakan sewaktu-waktu kalau kita lagi mau beli obat, saat kita lagi nggak punya duit gitu kan, ini bisa digunakan. Dan juga bisa sebagai dana usaha. Kalau kita mau usaha tapi mau minjem sana sini susah, nah Julo sebagai jalannya. Jadi kita bisa gunakan Julo sebagai modal usaha kita yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Oke teman-teman, jadi semoga pembahasan aplikasi Julo ini jelas, bisa teman-teman praktekkan nanti dan teman-teman gunakan dengan sebaik mungkin, karena resiko ditanggung teman-teman sendiri ya. Apapun itu yang berupa dengan uang pinjaman, teman-teman harus wajib kembalikan gitu. Jadi semoga gue dapat membantu dan mencerahkan bagaimana cara install dan mengisi aplikasi Julo. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Dengan subscribe, teman-teman udah ngebantu gue untuk terus bikin video ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih, see you, bye-bye.